Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rahmat Adiguna Aira. Saya sendiri Fani Gita Putri, Indi Cahya, Hafiza Rizka Ramadhani, Zasya Fiona, dan Sri Mekarsari. Di sini kami akan mempresentasikan studi in vitro terhadap 8 ekstrak tumbuhan Indonesia sebagai antivirus dengue. Selamat menyaksikan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Rahmat Adiguna Aira. Kepada Rahmat, dipersilahkan. Baiklah, yang pertama sih latar belakang. Latar belakang demam berdarah dengue atau DBD yang disebabkan oleh virus dengue masih menjadi masalah utama di negara yang tropis saat ini. Nah, untuk sampai saat ini belum ada vaksin atau terapi yang efektif. Demam berdarah juga muncul dalam dua bentuk. Nah, demam berdarah ini ada bentuk klasik dan juga dalam bentuk parah. Nah, oleh karena itu diperlukan penelitian untuk menemukan antivirus yang spesifik terhadap demam berdarah. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue yang tergolong Flaviviridae. Untuk WHO menunjukkan bahwa lebih dari 40% populasi dunia ada berisiko terkena DBD. Nah, di sini bisa kita lihat pada tahun 2012 jumlah kasus itu mencapai sekitar 57.204 dengan kematian 1.229 di Asia Tenggara. Nah, sedangkan pada tahun 2014 ini terdapat 71.668 kasus DBD di 34 provinsi dengan jumlah kematiannya itu ada 641. Bisa kita lihat antara tahun 2012 dengan 2014 itu data Kementerian Kesehatan RI menunjukkan bahwa jumlah penderita DBD itu meningkat setiap tahunnya. Untuk sekarang ini Indonesia sangat kaya akan tanaman herbal asli yang berpotensi memiliki aktivitas antivirus seperti Pisidium guajava atau jambu biji, Piper betle atau sirih, Carica pepaya atau pepaya, kurkuma atau yang sering disebut juga kunyit, Bilantus niruril atau meniran, Andrographis paniculata, Lamiluto, dan Cimbopogon citratus. Selanjutnya metode akan dibacakan oleh saya sendiri Fanya, lalu dilanjutkan dengan Zasya, dan dilanjutkan dengan Hafiza. Yang pertama yaitu persiapan ekstrak alami, akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Didahului dengan ekstrak kasar daun 8 tumbuhan tersebut yang berasal dari tanaman yang tumbuh di perkebunan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Tanaman Obat dan Obat Tradisional atau B2P2TOOT di Tawamanggu, Karanganyar, Jawa Tengah. Lalu selanjutnya daun-daun tersebut diekstraksi dalam etanol dan kemudian dikeringkan. Lalu setelah itu dilarutkan dalam dimetil sulfoksida atau DMSO di laboratorium. Ekstrak terlindung dari cahaya dan disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Lalu selanjutnya larutan kemudian diencerkan dalam media kultur dengan konsentrasi yang dibutuhkan sebelum melakukan pengujian. Selanjutnya yaitu penyebaran virus dengue. NGC strain DENV2 diperoleh dari Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan bantuan Dr. Reni Herman M. Diomed dan disebarkan dalam sel HUH781 dalam medium 2% FBS DMEM pada suhu 37 derajat Celcius dengan 5% karbon monoksida selama 5-7 hari. Perbanyakan sel HUH781 menggunakan media DMEM FBS 10%. Lalu selanjutnya, uji tergantung dosis akan dipresentasikan oleh Zasya Fiona. Kepada Zasya dipersilahkan. Uji tergantung dosis. Untuk uji tergantung dosis, kami menginfeksi sel dengan DENV pada multiplisitas infeksi atau MOI. Pertama, sel HUH781 disiapkan dalam 48 droplet 5 kali 100 sel per sumur. Kemudian ekstrak dipreparasi dengan konsentrasi 2 kali lipat dalam pelat dasar bulat 96 sumur. Dalam lingkungan yang dingin, setelah itu virus disiapkan dengan 2 kali MOI-nya di piring 96 sumur yang sama dan dicampur dengan ekstrak yang disiapkan. Karena tidak ada obat antivirus khusus untuk DENV, sebagai kontrol positif dalam penelitian ini kami menggunakan medium dengan DMSO, Sigma Aldrich USA, sebagai kontrol positif dan negatif. Campuran tersebut kemudian ditambahkan ke sel HUH
Selanjutnya dilakukan inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius dengan 5% karbon monoksida selama 2 jam dan diaduk setiap 30 menit. Kemudian campuran dibuang dan sel dibilas 2 kali dengan media bebas serum. Setelah itu dibuat 3 sumur kontrol positif dan 3 sumur kontrol negatif. Solusi overlayer ekstrak alami kemudian ditambahkan ke dalam campuran. Setelah itu inkubasi ulang dilakukan selama 48 jam. Terakhir, supernatan dipanen dan disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius. Selanjutnya, uji viabilitas sel. Sel-sel disiapkan dalam pelat 96 sumur dengan media FBS DMEM 10% dan diinkubasi selama 24 jam. Setelah media dihilangkan, dibuat larutan ekstrak dengan berbagai konsentrasi. Kontrol DMSO sebesar 0,3% dan 0,1%, serta media DMEM dimasukkan ke dalam well plant masing-masing 3 sumur. Kemudian, larutan ekstrak yang telah disiapkan ditambahkan. Campuran diinkubasi selama 48 jam. Tambahkan 10% reagen MTT atau Sigma Aldrich USA setelah mengeluarkan larutan ekstrak dari masing-masing sumur. Inkubasi ulang dilakukan selama 3-4 jam. Selanjutnya, reagen MTT dibuang dan ditambahkan DMSO 100%. Akhirnya, tingkat absorbansi diperiksa untuk perhitungan sisi lebih lanjut. Selanjutnya, uji fokus akan dipresentasikan oleh Hafizah Rizka Ramadhani. Kepada Hafizah, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang uji fokus. Yang pertama itu adalah sel HUH7IT1 ini disiapkan dalam media lengkap dengan 2,3 kali 10⁴ konsentrasi sel per mili dan ditempatkan di piring 96 sumur selama 24 jam. Lalu supernatan yang disimpan itu dicairkan terlebih dahulu dan diencerkan secara serial dalam medium dengan FBS 2%. Setelah itu, sel HUH7IT1 ini kemudian dikeluarkan dari inkubator dan medianya dikeluarkan, lalu supernatan encernya ditambahkan ke dalam sel dan diinkubasi selama 2 jam pada suhu 37 derajat Celcius dengan penambahan 5% CO2. Supernatan yang diencerkan itu dibuang dan dilapisi dengan metil selulasa 0,5%. Diinkubasi lagi pada suhu 37 derajat Celcius dengan 5% CO2 selama 2 hari. Langkah selanjutnya, setelah 2 hari kemudian, sel yang terinfeksi di setiap sumur itu difiksasi menggunakan 200 mikroliter 3,7% formaldehid per sumur diinkubasi selama 15 menit. Formaldehid tersebut dihilangkan setelah 15 menit. Setelah formaldehid dihilangkan, itu sel dicuci 3 kali dengan 200 mikroliter PBS dengan selang waktu 5 menit. Immunostaining kemudian dilakukan. Setelah PBS dihilangkan, 100 mikroliter Triton X 0,5% itu ditambahkan ke setiap sumur. Setelah itu dilakukan inkubasi selama 30 menit. Triton X kemudian dikeluarkan dari semua sumur. Selanjutnya, sumuran itu dibilas dengan PBS sebanyak 3 kali. Kemudian 500 mikroliter dari 1/500 IgG anti-dengue dari serum manusia ditambahkan. Kemudian dilakukan inkubasi selama 1 jam. Setelah mengeluarkan antibodi, setiap sumur itu dibilas dengan PBS. Setelah itu, antibodi kedua 500 mikroliter dari 1/500 HRP anti-IgG manusia ditambahkan lalu diinkubasi, dihapus, dan dibilas lagi dengan metode yang sama seperti sebelumnya. Selanjutnya itu 100 mikroliter DAB ditambahkan ke dalam setiap sumur dan diinkubasi terakhir itu 5-15 menit. Baru fokus virus dapat diamati di bawah mikroskop cahaya. Selanjutnya untuk hasil akan dibacakan oleh Indica Cahya Salsabila. Kepada Indica dipersilahkan. Baik, jadi hasil yang didapat itu yang pertama efek 8 ekstrak terhadap viabilitas sel sitotoksik dari 8 ekstrak alami pada 20 mikrogram per mililiter ekstrak herbal yang memiliki vitroaktivitas berdasarkan 3 kriteria, yaitu viabilitas sel lebih dari 50%, IC 25 gram per mililiter, dan indeks selektivitas lebih dari 3,15 sampai 17, viabilitas sel semua ekstrak lebih dari 50%, dengan kata lain, semua ekstrak tidak toksik terhadap sel. Lalu, penyaringan efek antivirus dari 8 ekstrak.
Seperti yang ditunjukkan pada tabel, di antara 8 ekstrak yang diuji, C. guajava dan C. pepaya sangat menghambat replikasi virus masing-masing 92,6% dan 89,5% pada dosis 20 gram per mililiter. Pada tabel ya, ada ekstrak alami Psidium guajava atau jambu biji, penghambatan 92,6%, Hirta piper betel atau siri 34,7%, Sarika pepaya 31,6%, Phyllanthus niruri atau meniran 89,5%, Andrographis paniculata atau sambiloto 46,5%, dan Cymbopogon 36,1%. Lalu sitotoksisitas dan aktivitas antivirus dari Psidium guajava. Untuk memastikan bahwa ekstrak tidak beracun bagi sel, konsentrasi setengah sitotoksik 50 cc diukur dengan memperlakukan Q7IT satuan yang tidak terinfeksi dengan berbagai konsentrasi Psidium guajava, dan viabilitas sel diukur dengan uji MTT. Viabilitas sel masih menunjukkan tingkat yang tinggi, hampir 100% setelah diobati dengan Psidium guajava pada konsentrasi 20 gram per mililiter. Setelah diberi perlakuan dengan konsentrasi lebih dari 40 gram per mililiter, viabilitasnya sedikit menurun. 50 sisi dianalisis dari persamaan regresi linear persen viabilitas. Ditemukan bahwa sisi dari Psidium guajava adalah 153,18 gram per mililiter sesuai pada gambar 1, yaitu kurva regresi linear dari viabilitas sel setelah pengobatan dengan Psidium guajava. Pada konsentrasi 80 gram per mililiter dan 160 gram per mililiter tidak ditemukan infeksi, dan VIC dianalisis dari persamaan regresi linear persen infektivitas. Ditemukan bahwa IC dari Psidium guajava adalah 7,2 gram per 50 ml, yaitu pada gambar 2. Indeks selektivitas dari Psidium guajava adalah 21,28. Lalu sitotoksisitas dan aktivitas antivirus dari Cariza pepaya. Dari uji MTT, kami menghitung viabilitas sel dan dibandingkan dengan viabilitas setelah diobati dengan DMSO. Viabilitas menunjukkan bahwa pengobatan dengan Cariza pepaya pada konsentrasi hingga 40 gram per mililiter tidak beracun bagi sel. Sedangkan viabilitas sel menurun pada pengobatan dengan 80 gram per mililiter. Dari persamaan regresi linear persen viabilitas, ditemukan bahwa sisi dari si pepaya adalah 244,76 gram per mililiter sesuai pada gambar 3, yaitu kurva regresi linear dari viabilitas sel setelah pengobatan dengan si pepaya. Serupa dengan Psidium guajava, juga diukur infektivitas dan V2 setelah diobati dengan Cariza pepaya. Tambahan dari si pepaya pada konsentrasi 40 gram per mililiter dan lebih menunjukkan penghambatan 100% terhadap replikasi DNV. Dosis yang lebih rendah seperti 20 gram per mililiter, 10 dan 5 gram per mililiter menunjukkan presentasi infektivitas pada tingkat masing-masing 3,7%, 25%, dan 48%. Dari persamaan regresi linear persen infektivitas, IC dari Cariza pepaya adalah 6,57 gram per mililiter sesuai pada gambar 4, yaitu kurva regresi linear dari hambatan dan V setelah diobati dengan si pepaya. Baik, selanjutnya untuk pembahasan akan dibacakan oleh Sri Mekarsari. Kepada Mekar, dipersilakan. Adapun pembahasan dari jurnal tersebut yaitu pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ekstra daun Psidium guajava, Euphorbia hirta, piper betel, Cariza pepaya, Curcuma longa, Phyllanthus niruri, dan Andrographis paniculata, dan Cymbopogon ciratus memiliki aktivitas antivirus in vitro melawan DENF2. Ekstrak herbal dianggap memiliki in vitro aktivitas berdasarkan 3 kriteria, yaitu viabilitas sel besar dari 50%,
IC 25 gram per mililiter dan indeks selektivitasnya besar dari 3. Menurut Joseph et al. 2015 menunjukkan bahwa Pisidium guajava dan Sericea pepaya memiliki aktivitas penghambatan masing-masing yaitu 92,6% dan 89,5%. Sedangkan ekstra lainnya hanya menunjukkan aktivitas penghambatan kurang dari 80%. Semua ekstrak tidak menunjukkan toksisitas yaitu viabilitas sel besar dari 50%. Hasil ini menunjukkan bahwa guajava dan pepaya memiliki aktivitas antivirus yang baik secara in vitro. Sedangkan menurut Zandi et al. 2011 mengatakan terbukti sebagai antivirus yang efektif untuk virus dengue secara in vitro. Kemungkinan disebabkan ekstrak mengandung quercetin, turunan flavonoid yang menghambat aktivitas enzim reverse transkriptase 19 derajat Celcius. Pepaya juga mengandung flavonoid selain zat lainnya seperti alkaloid, karbohidrat, saponin, fenol, glikosid, fitosterol, terpenoid, dan tenin. Quercetin dapat menghambat replikasi virus dengue serotipe 2 IC 35,7 gram per mililiter secara signifikan. Mekanisme antivirus yang tepat tidak diketahui, tetapi mungkin mirip dengan aktivitas flavonoid lainnya, yaitu dengan menghambat RNA polimerase. Studi bioinformatika menunjukkan bahwa quercetin dari Sericea pepaya ekstra daun sirih dapat menghambat protase NS2B, NS3. Menurut hasil uji screening menggunakan ekstra 20 gram per mililiter Pilatus niruri atau miniran, kurkuma longga atau kunyit, aktivitas penghambatan replikasi DENF2 pada sel itu berturut-turut adalah 36,1% dan 46,4%, yang berarti tidak ada aktivitas antivirusnya. Nah, mengapa pada pengujian tidak ada aktivitas antivirus dikarenakan kurangnya studi pembahasan tanaman tersebut sebagai antivirus. Ekstrak metanol dari colongga terbukti mengganggu replikasi virus dengue dan menghambat protase NS2B atau NS3. Perbedaan lainnya mungkin disebabkan oleh sumber geografis dan pengaruh dosis yang diberikan. Menurut Tang et al. Menunjukkan bahwa penghambatan NENV2 dari Cymbopogon ciratus dan Adrographis peniculatan ekstrak daun sambiloto terbatas, yaitu masing-masing dari minus 14,4% sampai 46,2%. Yang membedakan setiap tanaman tersebut berupa kandungan flavonoid yang menjadi sebagai antivirusnya. Menurut Okoli et al. Menemukan bahwa Ehirta mengandung alkaloid, flavonoid, polifenol, dan tenin yang berpotensi memiliki aktivitas antivirus. In vitro penelitian hanya menunjukkan penghambatan yaitu sebesar 34,7% terhadap NENV2. Hal ini mungkin disebabkan oleh pengaruh rantai samping flavonoid atau perbedaan kelas dan berat molekul tanin tersebut. Selanjutnya yang terakhir ialah kesimpulan yang akan disimpulkan oleh Rahmat Adiguna Aira. Kepada Rahmat, dipersilahkan. Nah, untuk kesimpulan ini pepaya memiliki aktivitas antivirus potensial untuk terhadap virus dengue in vitro. Studi ini lebih lanjut dilakukan untuk mengkonfirmasi aktivitas virus dalam hidup. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam pengucapan. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.